Ambil bagian sebar kebaikan bersama RFI. Yuk mengenal lebih dalam sistem relawan filantropi Indonesia. Langkah pertama, buka website relawanfilantropi.id, login email dan password yang telah didaftar. Langkah kedua, mulai pilih program yang tersedia, baca info program lalu klik siap campaign. Maka otomatis program akan masuk di program tersimpan. Dua langkah mudah share campaign. Share berdasarkan program. Di sini kamu bisa pilih program yang ingin kamu share. Share berdasarkan all program pilihan. Klik dashboard dan lihat link keseluruhan program lalu share. Input donasi cash di bank transfer. Input data diri lengkap donatur. Pilih jenis campaign, pilih yayasan, pilih metode pembayaran, pilih program, isi nama donatur, jumlah donasi, klik tambah dan klik save untuk menyimpan transaksi. Untuk mengetahui data invoice dan data transaksi, klik dompet, klik data transaksi dan klik detail. History fee. Di sini kamu bisa mengetahui jumlah kafalah yang sudah kamu terima dan yang belum kamu terima. Terima kasih. Semoga di Jumat sore yang penuh dengan keberkahan ini, kalian semua dan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat dermawan, hari ini insya Allah kita akan ada agenda yaitu RFI Talk sesi ke-14. Nah, insya Allah bersama narasumber yang pastinya keren luar biasa yaitu Kak Edi Fajar Prasetyo. Nah, beliau ini adalah salah satu founder dari Eko Bisnis Indonesia. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung nih kepada Mas Edinya atau Kak Edi, sebelumnya saya mau ingatkan lagi, RFI atau Relawan Filantropi Indonesia ini adalah sebuah platform digital yang menghubungkan para dermawan yang mau berdonasi melalui program-program kemanusiaannya Aksi Cepat Tanggap. Nah, sahabat dermawan yang mau daftar dan ikut berkontribusi sebagai member itu bisa langsung kunjungi website kita yaitu di relawanfilantropi.id, dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya yaitu di @relawan.filantropi. Nah, insya Allah di Instagram juga akan ada informasi update terkait upgrading, kemudian juga agenda-agenda lainnya. Nah, sahabat dermawan, kita langsung aja sapa ke Mas Edi atau Kak Edi. Oke, Assalamualaikum Kak Edi. Waalaikumsalam Kak Gimana Dia. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Alhamdulillah. Kak Edi, kalau boleh tahu nih Kak Edi, Kak Edi ini saat ini kesibukannya apa ya selama pandemi? Saat ini kesibukannya meskipun keterbatasan karena PPKM, kita juga terus melakukan aktivitas bersama teman-teman relawan dan komunitas yang sesuai dengan aktivitas core kita di lingkungan dan sosial, Kak. Oh, oke, Alhamdulillah. Berarti lebih ke online ya dibandingkan offline? Iya, online dan offline dengan protokol COVID pastinya, dengan protap. Jadi ada beberapa aktivitas kan sudah mulai level 3 nih ya. Lama-lama levelnya kecil kayak produk-produk pedas-pedas gitu ya. Mudah-mudahan nanti udah mulai kembali normal. Jadi kegiatan yang sifatnya kontribusi memberikan dampak secara langsung bisa lebih maksimal. Oke, nah Kak Edi, saat ini kan karena PPKM darurat ya. Nah, betul. Kak Edi sendiri nih kalau aku cari ya di Google ya, dan sempat kepoin juga di Instagramnya Kak Edi, kemudian di channel YouTube-nya Kak Edi. Jadi Kak Edi ini adalah salah satu founder Eko Bisnis Indonesia atau penggerak dari gerakan ubah sampah menjadi berkah. Masya Allah, keren banget kan. Nah, dan juga Kak Edi ini sempat aktif di beberapa seminar atau talk show yang mengusung tema sociopreneur nih. Nah, kita langsung aja tanya ke Kak Edi. Nah, Kak Edi boleh tahu nggak sih kalau sociopreneur itu apa sih? Karena kan masih banyak yang belum tahu ya, masih awam gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Terima kasih Kak Dia. Jadi kalau sociopreneur ini sebenarnya kan istilah baru ya, kemasan baru. Sosio dan entrepreneur, jadi kewirausahaan sosial. Sebenarnya kegiatan sociopreneur secara umum pada saat sebelum happening itu sudah banyak dilakukan oleh banyak organisasi di Indonesia. Jadi organisasi yang memberikan dampak tidak hanya yang sifatnya temporary, sementara, tapi juga memastikan keberlanjutan daripada program yang sifatnya memberikan dampak secara sosial, ekonomi maupun dampak lainnya yang memang itu dibutuhkan
di masyarakat. Jadi menyasar pada root cause atau social problem yang ada di masyarakat. Jadi secara umum kegiatannya itu, kalau kita kan taunya bisnis ya, jadi business as usual, bisnis cuman UUD, misalkan ujung-ujungnya duit, tapi gimana caranya ada aktivitas yang nggak hanya berorientasi pada profit, tapi konsepnya adalah 3P konsep, people, planet, profit. Social partnership tidak hanya berorientasi pada berapa banyak revenue yang kita dapat, tapi berapa banyak impact, manfaat ya, kemaslahatan, kebaikan yang bisa kita share juga ke para penerima manfaat, para masyarakat maupun lingkungan, gitu kan. Oke, Masya Allah, berarti dia itu kalau socialpreneur ini ada impact ke masyarakatnya ya. Nah, Kak Edi, boleh tahu gak sih mungkin bagaimana cerita awal motivasi Kak Edi dalam membantu sesama melalui program-program sosialnya Kak Edi ini? Motivasi Kak Edi gitu. Oke, jadi kalau ditanya motivasi, saya lahir dari keluarga yang sederhana, tinggal di pemukiman mewah, mepet sawah, kiri kanan sawah. Bahkan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi, waktu itu saya belum dapat kesempatan. Akhirnya pada satu fase, saya dapat beasiswa yang diperuntukkan untuk orang miskin, namanya beasiswa bidik misi. Nah, dari situlah jadi tipping point, jadi titik balik. Saya ingin memberikan giving back, memberikan kebaikan, dan meskipun nggak besar dampaknya kepada masyarakat melalui aktivitas yang saya lakukan dengan pengelolaan sampah dan aktivitas lain. Jadi niatnya awalnya personal, Kak Dea. Jadi saya ingin giving back, memberikan dampak balik kepada masyarakat, dan ternyata alhamdulillah ekosistemnya terbangun dan bisa memberikan manfaat meskipun secara cakupannya tidak terlalu luas. Jadi awalnya personal itu, dan karena kita lihat juga banyak masalah sampah yang sering ada di lingkungan sekitar. Jadi sampah itu identik dengan kotor, bau dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bisa melihat dari sudut pandang solusi ya, pasti juga sahabat dermawan sudah melihat juga kalau kita punya sisi yang positif, melihat dari sisi hikmah atau ibrohnya. Saya punya arti dari sampah itu ada artinya, Kak. Sampah selalu akan mudah apabila ada harapan. Wah, jadi tergantung bagaimana kita melihat satu fenomena yang ada di sekeliling kita. Begitu, Kak Dia. Oke, keren banget nih motivasinya. Nah, Kak Edi, Afan boleh cerita sedikit mengenai pengalamannya saat di Den Haag, Denmark. Oke, jadi pada saat itu kita berkesempatan ke Copenhagen, Denmark. Jadi pada saat itu kita punya program, salah satunya yang bergerak di segmen pendidikan, di pendidikan informal ya, di pendidikan non formal. Jadi kita punya program namanya CLBK. Nah, kalau CLBK ini kan identik, kalau para online shopper itu ada artinya tuh, CLBK, cerita lama beli kagak ya. Jadi cuman tanya-tanya tapi nggak beli gitu ya. Tapi di sini CLBK yang kami maksud adalah cerdas luar biasa kreatif. Jadi ada konsep TBM namanya, jadi aktivitas pembelajaran informal, non formal begitu. Ada relawan yang mengajar, teman-teman dari kampus maupun dari gerakan lain. Tapi kita membuatkan satu skema. Jadi syaratnya adik-adik yang ingin belajar, syaratnya mereka harus bayar dengan sampah plastik kemasan. Jadi sebagai trigger mereka agar mereka memiliki satu habit baik yang kemudian bisa direplikasi setiap harinya. Nah, dari situ ternyata Masya Allah, qadarullah juga, karena background saya bukan orang pendidikan, background saya mahasiswa pertanian pada saat itu, tapi karena memiliki concern di bidang pendidikan, ternyata dilihat dan diberikan apresiasi dari Pak Menteri Pendidikan Profesor Muhajir pada saat itu, dan kita berangkat belajar tentang tata kelola masyarakat, pengelolaan sampah, dan sistem pendidikan yang berada di Copenhagen, Denmark. Nah, itu kira-kira titik awal kita bisa dapat kesempatan itu, dan Masya Allah di sana sebenarnya itu begitu terintegrasi banget, Kak Dea. Kalau di sini kan kita sampahnya kebanyakan ya. Iya, benar. Kalau di sana sampahnya itu sampai impor dari negara tetangga. Jadi Denmark itu ngimpor dari negara-negara tetangganya, Norwegia, untuk bisa mereka membuat satu sistem semacam ada insenerator begitu, yang bisa mengubah sampah-sampah tadi menjadi sumber energi alternatif. Jadi Masya Allah ternyata orang-orang di luar, atau kalau kita berkiblat pada teknologi yang maju, kalau kita bisa melihat pada sudut pandang yang positif tadi, sobat movers sekalian, kita bisa mengubah tadi hal yang negatif menjadi satu poin kebermanfaatan yang bisa kita share. Oke, Masya Allah Kak Edi, berarti kita nggak fokus terhadap hal negatifnya, tapi juga dampaknya kepada masyarakat. Betul. Keren banget nih. Nah, kalau boleh tahu itu di Den Haag itu berapa lama ya Kak Edi? Waktu itu di Denmark programnya memang short course, jadi kita program 2-3 pekan pada saat itu. Jadi kita belajar sistem integrasi tata kelola pengelolaan sampah dan society yang ada di sana. Dan yang menarik adalah ternyata itu dilakukan oleh mayoritas rekan-rekan di sana yang memang memiliki satu keintegrasian. Jadi setiap individu itu memiliki jiwa filantropi yang tinggi, Kak Dia. Kan kalau kita lihat, kalau menurut riset itu
negara yang memiliki indikator indeks negara yang paling bahagia itu katanya di Denmark gitu ya. Mudah-mudahan nanti jodohnya Kak Dea orang Denmark ya. Oke, amin. Insya Allah. Nah, Kak Edi, nah selama membangun bisnis ini yang sampah itu ubah sampah menjadi berkah ya. Kira-kira ada gak sih kendalanya selama prosesnya itu? Oke. Jadi kalau di Indonesia dan di masyarakat pada umumnya kan belum menjadi hal yang common ya, yang biasa. Jadi ketika kita ajak, memang kesulitan di awal adalah mengajak partisipasi masyarakat terlibat. Makanya kita tidak menggunakan pendekatan secara langsung gitu ya, struktural gitu. Jadi kita pendekatannya secara kultural, kita duduk bareng, mendengarkan apa sih yang menjadi problem mereka. Jadi kita harapkan dengan kegiatan ini menjadi alternatif dari masalah yang mereka hadapi. Jadi kendala awal itu Kak, kita kurang dapat refleksi yang baik gitu kan. Kan kadang-kadang kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang mudah ditangkap ya, kayak kami bikin jargon-jargon seperti selingkuh. Nah, apa tuh selingkuh? Sedekah lingkungan hijau. Jadi sebenarnya secara spirit kita ingin ajak, meskipun gerakannya itu sifatnya sampah gitu kan, ketika orang nggak bisa bersedekah secara uang finansial, dengan kebaikan-kebaikan, dengan ajakan kebaikan, mereka juga bisa mendapatkan value manfaat yang sama gitu. Jadi itu salah satu kendala di awal adalah mendapatkan atensi, respect daripada mitra-mitra yang kemudian kami ajak sama-sama berkolaborasi itu kan. Masya Allah. Nah, Kak Edi ini kan pinter banget nih bikin singkatannya, selingkuh itu. Nah, itu inisiatif sendiri atau dari timnya atau bagaimana? Oke. Inspirasinya? Singkatan dan akronim itu sebenarnya muncul karena pertama ya, kalau dilihat dari tipikal, saya orangnya memang tidak terlalu formal ya Kak. Dan saya lihat ketika pendekatan itu dibawa ke segmen masyarakat, itu jadi hal yang menarik kan. Kita juga harus bisa menyesuaikan dengan siapa target segmen yang kita ajak komunikasi. Jadi kami menyesuaikan ketika dekat sama ibu-ibu, minimal saya harus paham inventarisasi nama-nama artis sinetron misalkan. Jadi untuk ada pendekatan ke mereka. Nah, secara nggak langsung observasi-observasi dengan banyak informasi itu memunculkan satu program-program yang ternyata bisa menarik ya. Jadi ada program namanya Petaka, pemberdayaan tenaga kreatif. Kita bikin konsep TBM, ada gerakan dari gagasan jadi terobosan. Jadi event-event ini yang memang kemudian secara natural saja sebenarnya Kak Dea terlontarkan, karena kita lihat itu yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Jadi tidak menggunakan bahasa yang terlalu sulit untuk dicerna begitu Kak Dea. Oke, berarti nggak usah baku-baku gitu ya, karena harus menyesuaikan juga dengan lingkungannya. Betul. Nah, kebanyakan kalau untuk yang pemberdayaan itu lebih untuk segmennya ya, ke anak muda atau mungkin yang udah di atas 30 tahunan. Oke, kalau untuk segmen itu beragam Kak Dea dan sahabat Dermawan dan sobat movers sekalian. Kalau dibilang segmen, hampir mencakup semua Kak Dea. Jadi segmen kita dari mulai usia belia sampai usia beliau gitu ya. Yang muda, anak-anak itu ada. Kita pakai pendekatan yang memang masuk ke mereka. Kita pakai pendekatan gaming. Saya juga punya beberapa trik sulap begitu. Jadi untuk bisa mengedukasi, memberikan message yang memang mengena ke mereka. Kan poin pertama adalah memberikan kesan dan interaksi dulu. Kalau mereka sudah tertarik, informasi atau ajakan apapun menurut saya akan lebih mudah diterima. Jadi segmennya untuk anak-anak seperti itu. Untuk remaja kita punya konsep baru kemarin. Kita baru saja merintis aktivitas sociopreneur, namanya kopi literasi. Jadi konsepnya ada motor listrik yang kita modifikasi sebagai pustaka bergerak. Jadi bisa ngobrol, bisa ngopi begitu, sambil ada sajian pustaka, ada informasi, ada buku-buku, ada motion informasi, visual grafik gitu ya, yang teman-teman bisa belajar dari situ. Harapannya tadi dari diskusi bisa menghasilkan gagasan yang jadi terobosan. Jadi itu untuk segmen remaja. Yang segmen orang tua begitu, dengan pakai pendekatan memang dekat dengan mereka, memberikan langsung practical learning, mengajarkan langsung, dan qadarullah juga beberapa tahun ke belakang saya diamanahkan untuk mendampingi rekan-rekan yang berada di dalam lapas. Jadi ada program deradikalisasi begitu. Jadi bagaimana coba menyampaikan aktivitas usaha, bisnis atau sociopreneurship itu bisa jadi wasilah ya. Bisnis itu hanya wasilah gitu kan. Jadi mudah-mudahan juga bisa merubah mindset teman-teman yang di dalam yang tersandung kasus terorisme, radikalisme, bisa berubah ke kuadran yang lebih baik gitu ya. Kira-kira itu sih Kak. Wah, Masya Allah, berarti segmentasi ini luas banget ya, mulai dari anak-anak, kemudian juga dari remaja, dan juga sampai dengan ke orang tua ya, Kak Edi? Iya, betul Kak. Nah, selama proses itu kira-kira perjuangannya bagaimana nih Kak Edi? Mungkin boleh share ke kita, perjuangan mulai dari nol sampai dengan ke sukses sekarang ini. Bahkan sekarang masih berjuang. Kalau dibilang sukses, kayaknya fasenya kita akan coba terus merefleksikan agar bisa menjadi yang lebih baik ya dalam konteks program-program kita bisa diterima di masyarakat.
perjuangannya wah luar biasa Kak, Masya Allah. Dan kita tadi dari mulai penolakan di masyarakat, lalu ketika kita membuat satu produk-produk yang berbasis upcycling tadi, itu punya PR juga, punya PR untuk bisa mencari segmen market yang tepat. Di Indonesia sendiri kan masih kurang familiar ya orang yang mau membeli handicraft, crafting dari sampah plastik, tapi itu menjadi satu effort yang kemudian kita kolaborasikan sama mitra-mitra yang lain. Perjuangannya banyak sih Kak, tapi alhamdulillah perlahan-lahan itu bisa kemudian berhasil karena punya saya dan tim punya dua konsep dan dua prinsip yang dipegang. Konsep yang pertama adalah jodoh. Ini kesukaan Kadia kan. Jodoh ini ada artinya, jadilah orang bodoh. Jadi kami ngerasa kurang, kami merasa tidak mengetahui banyak informasi sehingga kita mencari terus hal-hal baru. Jadi ada konsep agility, kita luas untuk menyerap hal-hal yang sifatnya kekinian. Terus yang kedua, tipsnya adalah sukaisi. Nah, sukaisi ini artinya suka dievaluasi. Jadi kita menerima apa-apa yang sekiranya memang nggak relevan, ya udah, nggak usah terlalu kemudian defense. Kita ngerasa program kita kurang relevan, kita menerima dengan senang hati. Semua kritik-kritikan itu meskipun pedes gitu ya, apalagi netizen hari ini kan ya maha benar netizen dengan segala cuitannya gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah bukan daripada konteks kritikan yang pedasnya, tapi esensi evaluasi yang itu bermanfaat, bahwa banyak orang juga yang peduli terhadap gerakan kita. Masya Allah, keren banget Edi. Nah, Kak Edi, kira-kira apa sih suka dukanya selama menjalani proses bisnis ini? Sukanya apa, dukanya bagaimana gitu? Nah, sukanya ini Masya Allah, jadi saya intensitas ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang masyarakat yang memang belum pernah saya jumpai sebelumnya ke beberapa daerah gitu ya. Itu jadi satu hal yang tidak bisa ternilai. Itu jadi satu suka yang saya sering dapatkan ketika ke satu daerah, ke beberapa kota. Mungkin sobat movers juga banyak dari banyak lokasi yang berbeda ya. Ada dari Banjarmasin, dari beberapa kota, dari Toraja. Jadi saya melihat spirit itu tuh sama di tiap-tiap daerah gitu ya. Jadi saya bisa melihat bahwa yang namanya melakukan aktivitas kebaikan itu bisa menanggalkan tadi hal-hal atau perbedaan-perbedaan klasifikasi yang berbeda. Ketika tujuannya sama, kebaikan, saya melihat ternyata akan ada banyak frekuensi yang menyatukan program tersebut. Nah, dari situ menjadi satu spirit gitu ya. Kalau ditanya dukanya banyak juga sih, tapi saya lebih melihatnya sebagai satu bentuk refleksi ya. Duka itu kan sebenarnya mungkin ya boleh jadi apa yang kita tidak sukai itu adalah yang baik gitu kan, dan begitu sebaliknya. Jadi kita nganggapnya itu adalah sebuah challenge, itu adalah sebuah evaluasi bagi kami dan tim untuk berkembang, sehingga itu menjadi satu informasi yang kekinian. Dan alhamdulillah juga di bulan-bulan kemarin itu kita juga baru menginisiasi gerakan kita. Ada salah satunya namanya Gajahlah Kebersihan gitu ya, Gajahlah gitu ya. Jadi kita buat yayasan namanya Yayasan Inovasi Sosial Berkelanjutan. Ini sebagai bentuk wujud komitmen kami buat kelembagaan agar gerakan tadi, aktivitas kami yang sifatnya memberikan manfaat kepada masyarakat dalam konteks lingkungan, sosial dan lain sebagainya itu bisa merangkul dan menjangkau yang lebih jauh lagi. Begitu Kak Dia. Keren banget nih Kak Edi. Berarti dari sekian banyaknya agenda atau aktivitas Kak Edi yang Kak Edi lakukan ini, ada gak sih impact yang sangat berdampak kepada diri Kak Edi sendiri, kemudian orang tua atau lingkungan sekitar gitu, yang Kak Edi rasakan selama ini? Ya, Masya Allah. Jadi kalau ditanya dampaknya banyak sekali sih Kak Dea. Jadi saya menganggap bahwa kita bisa belajar itu dari siapapun. Jadi jangan pernah melihat seseorang dari sosoknya dia hari ini atau hal-hal yang kemudian menjadi latar belakangnya, bukan karena dia punya jabatan tertentu atau dia memiliki satu kewenangan tertentu, tapi saya kemudian banyak belajar dari orang-orang yang menurut kita mungkin menurut cara pandang manusia gitu ya, kayaknya nggak bisa menyampaikan hal tersebut, tapi justru banyak hikmah, banyak hal-hal baik yang kemudian saya terapkan, saya internalisasi. Jadi Masya Allah banget dengan kegiatan yang kita lakukan, justru ini dalam tanda kutip kita masuk ke universitas kehidupan. Jadi kita belajar ketemu sama orang, lalu kita replikasi, kita ATM, ya amati tiru modifikasi, kita terapkan di kegiatan kita. Jadi ternyata ada banyak orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama, memiliki gerakan yang baik, dan itu menjadi satu energi tersendiri buat kami ya, dan tim untuk terus insya Allah berkomitmen melakukan hal-hal baik tersebut. Wah, Masya Allah keren banget nih Kak Edi. Sebuah motivasi buat kita semua, tentunya untuk aku nih yang masih muda, generasi milenial. Nah, Kak Edi selama ini ada gak sih kunci keberhasilan yang Kak Edi pegang sampai dengan saat ini? Mungkin dari orang tua kah? Atau mungkin keluarga dengan istri sendiri? Itu ada gak sih kunci yang Kak Edi pegang sampai dengan saat ini? Kuncinya itu sebenarnya tadi ya, kita juga harus memiliki satu the reason why yang kuat.
Jadi apa-apa yang kita lakukan jangan sampai hanya sekedar menjadi hal yang sifatnya monoton ya. Kita melakukan hal-hal tersebut tapi tanpa mengetahui esensinya. Jadi pastikan dibangun, kalau saya belajar dari guru-guru saya juga, jadi kita harus bisa memurnikan, meluaskan ya, mendalamkan niat kita, aktivitas kita yang kita lakukan ini apa sih sebenarnya, orientasi tujuannya apa. Nah ketika itu diazamkan dan sudah memiliki satu kekuatan yang kita pegang, itu menjadi satu kekuatan yang kuat gitu ya, yang kemudian yang unlimited power gitu ya. Lalu kemudian pasti tadi doa orang tua gitu ya, Masya Allah. Makanya saya juga nggak habis pikir ya, dari sampah ke Eropa gitu ya, dari sampah ke Baitul Mekah. Jadi beberapa waktu yang lalu, qadarullah berkesempatan sebelum pandemi itu melalui wasilah sampah, Allah panggil gitu kan, saya bisa mendampingi ibu waktu itu karena ayah sudah almarhum, untuk bisa tadi membawa siapapun yang kemudian memiliki orang tua pasti memiliki azam dan niatan baik untuk bisa mempertemukan langsung, melihat langsung Ka'bah di Baitullah. Jadi itu Masya Allah sih yang saya refleksikan tadi adalah ridho orang tua, melakukan hal baik itu akan kembali lagi dengan kita pada nantinya ya. Tapi jangan kemudian itu menjadi garansi ya, apa yang kita lakukan berharap ada timbal balik yang secepatnya gitu sih. Masya Allah, berarti kuncinya itu adalah ridho orang tua, kemudian juga berdoa jangan lupa ya Kak Edi, ya, karena nggak ada usaha tanpa sebuah ikhtiar gitu. Nggak ada keberhasilan tanpa sebuah ikhtiar. Nah, Kak Edi, mungkin dari sekian banyak aktivitas Kak Edi ini, ada gak sih yang paling Kak Edi itu suka banget di antara sekian banyak aktivitas ya? Contoh misalnya seminar, kemudian yang paling Kak Edi suka gitu. Yang paling saya suka adalah yang gue banget gitu ya. Pertama, saya orangnya tadi suka lah gitu, suka sharing gitu ya, berbagi. Sharing is caring. Jadi ketika berada di forum-forum yang bertemu dengan teman-teman muda ya, sahabat dermawan, sobat movers, itu justru saya menyerap sebenarnya ilmu. Saya lebih banyak mendengar, saya lebih menggunakan dua telinga yang dikaruniakan Allah untuk mendengarkan nih. Jadi oh Masya Allah, ternyata ada tuh gerakan seperti ini. Oh ternyata ada komunitas yang sudah melakukan tadi. Misalkan kemarin kita bikin event bersama teman-teman dari Muralis dan ada kontribusi dari ACT juga kemarin. Jadi kita memural, mengubah taman baca menjadi lebih eye catching, good looking gitu kan. Dan itu Masya Allah ternyata saya belajar ada komunitas mural yang tidak hanya berorientasi pada profit, tapi punya idealisme untuk menangkal vandalisme, untuk menyampaikan gagasan edukasi, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara-cara yang kreatif. Jadi dari sini ya saya kemudian justru itu jadi keseruan tersendiri, ketemu dengan orang-orang baru seperti Kak Dea, saya banyak belajar hari ini. Jadi itu yang kemudian tiap harinya ngerasa antusias. Jadi tiap hari ngerasa antusias karena tidak melakukan hal yang sifatnya monoton, itu sih Kak. Karena sering ketemu dengan orang lain ya, jadi menambah semangat juga gitu kan ya, nambah relasi gitu kan. Nah Kak Edi, khususnya nih untuk kita semua, para milenial, itu bagaimana caranya mengajak mereka semua untuk turut berperan dalam kegiatan sosial, menjadi penggerak perubahan di lingkungannya sendiri gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya esensi milenial maupun generasi Z ya. Jadi pemuda milenial generasi Z itu harusnya jangan baperan, tapi harusnya berperan gitu kan. Apa yang bisa teman-teman kontribusikan? Dan ngomongin masalah peran itu kan nggak harus besar ya, tapi setiap peran tuh punya makna. Kayak hari ini, Masya Allah, ada teman-teman kameraman yang mengarahkan saya untuk melihat ke kamera. Mungkin teman-teman di member Zoom tidak melihat itu, tapi sangat esensial. Begitu bermanfaat untuk bisa mengarahkan sebuah ekosistem, sebuah aktivitas berjalan dengan baik. Jadi fokus pada peran kecil yang kita lakukan, yang itu kemudian tidak ada peran yang kecil ketika sama-sama kita berjamaah ya. Kalau dalam filosofi mobil misalkan, kalau ada katup bannya itu nggak berfungsi, nanti bannya bocor, mobilnya nggak akan berfungsi. Jadi itu saya rasa yang kemudian menjadi spirit teman-teman milenial, segera ambil peran teman-teman mumpung masih muda ya, banyak kesempatan, banyak energi gitu ya, jangan sekedar rebahan ya, ubah rebahan jadi perubahan. Dan nggak harus besar, dari lingkungan kecil tadi, bisa dari lingkungan perumahan gitu ya, dari tetangga-tetangga kiri kanan, dari organisasi yang teman-teman lakukan, atau aktivitas-aktivitas baik di Sobat Movers di RFI dan teman-teman sahabat dermawan lainnya. Oke Kak Edi, Masya Allah keren banget nih. Berarti kuncinya satu, harus fokus terhadap satu perubahan gitu ya, satu titik gitu ya. Kayak Via Valen loh, tetap fokus, satu titik. Oh itu lagu ya, Masya Allah ya Kak Edi. Nah, berarti Kak Edi saat ini mungkin waktunya bagi generasi muda milenial itu untuk bergerak, berkontribusi. Mungkin RFI ini atau Relawan Filantropi Indonesia ini menjadi salah satu solusi ya untuk semua anak muda, usaha milenial. Dengan bergabung menjadi member itu sama saja sudah berbuat kebaikan dan dampak terhadap lingkungannya. Nah, alhamdulillah nih Kak Edi, kita nggak berasa ya ngobrol-ngobrol banyak, dan mungkin udah di penghujung acara.
Nah, mungkin satu lagi Kak Edi, boleh share quotes nih, quotes of the day di hari Jumat sore yang penuh dengan berkah. Quotes of the day, saya biasanya OOTD, kalau quotes sih OOTD, jarang ya, tapi saya coba ya, Oke, karena misalkan. tadi sudah dibisikin sama Kadia. Ada satu quotes mungkin yang bisa saya pegang, dan ini juga hasil belajar dan para mentor dan refleksi dari pengalaman-pengalaman gitu ya. Meski kita terlahir dari tempat yang bersahaja, mimpi kita nggak boleh apa adanya, murnikan niatnya, sempurnakan prosesnya, dan pasrahkan hasilnya. Insya Allah apapun yang kita lakukan, baik itu aktivitas relawan, kebaikan, dan aktivitas profesionalitas lainnya, akan berujung pada hal yang akan mempesona, akan menghadirkan hal-hal yang baik. Begitu Kak Dea. Wah, Masya Allah, semoga bisa menginspirasi kita semua dan juga sahabat Movers dan sahabat dermawan yang sedang nonton live kali ini ya Kak Edi ya. Amin. Nah, Alhamdulillah sahabat Movers, kami mention sekali lagi bahwa teman-teman semua yang mau banget bergabung untuk menjadi agen kebaikan dan tentunya berdampak bagi kehidupan sosialnya, langsung aja daftar menjadi relawan filantropi Indonesia. Gimana caranya? Dengan daftar ke website kami yaitu di relawanfilantropi.id. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya yaitu di @relawan.filantropi. Insya Allah akan ada agenda-agenda menarik lainnya yang insya Allah akan menambah semangat teman-teman nih untuk selalu berbuat kebaikan. Insya Allah. Nah, insya Allah kita juga akan hadir RFI Talk ini setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya di YouTube Aksi Cepat Tanggap. Nah, Alhamdulillah Sobat Movers semua, terima kasih sudah menonton live ini, dan kepada Kak Edi terima kasih banyak atas sharingnya, semoga bermanfaat juga untuk kita semua dan bisa berdampak nih kepada teman-teman yang sedang live di Zoom juga. Amin. Dan juga teman-teman sahabat dermawan yang sedang menonton live kita kali ini di YouTube Aksi Cepat Tanggap. Amin. Oke, Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman semua, sahabat dermawan, Sobat Movers yang di Zoom juga. Saya Dea dan Kak Edi Fajar pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jadi bagian dari penggerak perubahan. Daftarkan diri Anda sekarang juga di relawanfilantropi.id. Search di Google relawanfilantropi.id. Klik daftar diri. Isi lengkap data diri Anda. Nama, email aktif, nomor HP yang aktif, password, provinsi domisili sekarang. Setelah selesai, checklist saya setuju. Langkah selanjutnya, kamu wajib memverifikasi pendaftaran kamu di email yang telah kamu daftarkan. Cek email dari Relawan Filantropi. Baca dan pahami syarat dan ketentuan. Lalu klik setuju, data kamu akan segera di-approval oleh ACT. Sekarang pendaftaran kamu sebagai Relawan Filantropi Indonesia telah berhasil. Masuk ke dashboard untuk memulai kebaikan. Terima kasih.